Thalassemia. Kalian pasti pernah mendengar kata itu kan? Tapi, apa sih sebenarnya thalassemia? Untuk memahami thalassemia, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai darah. Seperti yang kita tahu, di dalam darah terdapat sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Plasma darah adalah cairan kuning yang menjadi medium dan sarana transportasi sel-sel darah. Keping darah berfungsi untuk menggumpalkan darah ketika kita terluka, sehingga darah kita tidak terus-menerus mengalir keluar. Sel darah putih berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar kita tidak mudah terserang penyakit. Yang terakhir, sel darah merah yang fungsinya adalah membawa dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Untuk membawa oksigen, sel darah merah dibantu oleh protein bernama hemoglobin yang akan mengikat oksigen. Tetapi pada penderita thalassemia, terjadi kelainan atau kerusakan pada hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik dan berumur pendek. Hal ini menyebabkan penderita thalassemia terkena anemia atau kekurangan darah. Akibatnya, penderita thalassemia harus mendapat transfusi darah secara rutin seumur hidupnya. Akan tetapi, transfusi darah memiliki efek samping, yaitu terjadi kelebihan dan penumpukan zat besi dalam organ-organ tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pembengkakan hati, sakit pada sendi, dan lain-lain. Secara garis besar, thalassemia terbagi dua, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia. Sementara thalassemia minor hanya membawa gen thalassemia, tapi mereka tidak terkena thalassemia. Thalassemia adalah penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Thalassemia tidak dapat diobati, namun dapat dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa gen thalassemia. Karena itu, penting bagi pasangan yang akan menikah untuk melakukan screening darah, agar mengetahui apakah darah yang mereka miliki normal atau membawa gen thalassemia. Jika sesama penderita thalassemia menikah, sudah dapat dipastikan mereka memiliki anak yang juga terkena thalassemia. Jika penderita thalassemia menikah dengan thalassemia minor, ada 50% kemungkinan anak mereka terkena thalassemia. Tapi, jika penderita thalassemia menikah dengan orang berdarah normal, anak mereka tidak akan terkena thalassemia, melainkan hanya membawa gen thalassemia. Begitu pula, jika thalassemia minor menikah dengan orang berdarah normal, tidak ada anak mereka yang terkena thalassemia. Namun, jika sesama penderita thalassemia minor menikah, ada kemungkinan 25% anak mereka terkena thalassemia. Saat ini, di Indonesia sudah ada sekitar 7.000 orang yang terkena thalassemia mayor. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Karena itu, mari kita cegah thalassemia dengan cara melakukan screening darah. Ayo, lakukan screening darah sekarang juga!